Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hukum qalam. Hukum qalam menyatakan bahwa gaya yang dilakukan oleh suatu muatan titik pada muatan titik lainnya bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan. Jika dirumuskan, maka rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, F menyatakan gaya kolom, satuannya Newton. K itu konstanta kolom, besarnya 8,99 kali 10 pangkat 9. Untuk perhitungan biasanya kita akan menggunakan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 sama dengan Q2 sama dengan muatan, satuannya kolom, dan R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Selanjutnya contoh soal, tentukan besar gaya listrik pada elektron di atom hidrogen yang diberikan oleh suatu proton yang merupakan intinya, dengan menganggap elektron mengorbit proton pada jarak R sama dengan 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ada G muatannya positif dan elektron muatannya negatif. Nah, karena muatannya berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik, ya. Nah, di sini proton dan elektron muatannya sama, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk perhitungan ini sebagai catatan bahwa tanda muatan tidak perlu dimasukkan dalam rumus perhitungan. Tanda muatan hanya untuk menentukan hubungan atau interaksi elektrostatik yang terjadi. Nah, mari kita kerjakan bahwa nilai F itu tadi rumusnya apa? F sama dengan itu K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya sama Q2 sama, maka kita kuadratkan saja 10 pangkat min 19 kuadrat dibagi R-nya 0,53 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Nah, kita lanjutkan 9 kali 10 pangkat 9, 1,6 kuadrat berapa? 2,56 kali 10 pangkat min 19 kali 2 itu min 38 dibagi 0,53 kuadrat adalah 0,2809 kali 10 pangkat min 20. Nah, di sini nanti dihasilkan hasil akhirnya ada 0,82 kali 10 pangkat min 7 Newton. Itulah besarnya gaya listrik atau gaya kolomnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada dua buah muatan? Untuk penerapan vektor, ya. Penerapan vektor. Jadi interaksi dua muatan atau lebih menggunakan teori vektor untuk mempermudah dalam menentukan arah dan menghitung besar gaya interaksinya. Nah, jika perhatikan ini muatannya sejenis, bisa plus sama plus atau min sama min, itu akan terjadi arah yang berlawanan atau tolak menolak. Makanya ini ya, F-nya I12 itu tolak menolak, ya. Jadi meninggalkan 2. Berbeda jika muatannya itu berbeda jenis, ya. Plus dengan min atau min dengan plus, itu arahnya akan saling mendekati, ya, atau tarik menarik, ya. Kalau ini mendekati. Nah, selanjutnya bagaimana contoh soalnya? Jika muatan Q1
berada pada titik pusat dan muatan Q2 pada sumbu X yang jaraknya 2 meter, maka berapa besar dan arah gaya kolom? Nah, kita interaksikan gambarnya. Jika ada Q1 dan Q2, ini Q1, ini Q2, ini R-nya 2 meter ya. Q1 plus 25. Nah, berapa besar gaya kolomnya? Nah, karena ini muatannya positif ya, muatannya positif, Q1, Q2 muatannya negatif, maka arahnya pasti akan, karena berbeda jenis, akan tarik menarik. Nah, besarnya berapa? Besarnya F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Nah, sama dengan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya 25 ya, 25 kali, kalau nano kolom dijadikan kolom itu pangkatnya adalah min 9 dikali Q2 nya 15 kali 10 pangkat min 9 juga ya. Tanda plus min tidak dimasukkan dalam perhitungan ya. Kemudian dibagi R nya berapa? 2, berarti 2 kuadrat. Nah, ini pangkat 9 tambah 9 habis tinggal pangkat min 9. Kita kalikan 9 kali 25 berapa? 225 kali 15, hasilnya 3,375 per 4 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya kalau dibagi 4 itu 843,75 kali 10 pangkat min 9. Nah, atau kalau dijadikan 1 di belakang koma, 8,4375 di 10 pangkat min 7 Newton. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan untuk contoh soal ini. Selanjutnya, bagaimana untuk gaya elektrostatik total pada lebih dari muatan titik segaris? Digambarkan dengan vektor ya. Misalnya ada Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini Q1 muatannya positif, Q2 negatif, Q3 positif. Nah, kalau pada fokusnya pada Q2, nah ini terhadap Q1, maka terjadi gaya F21. Karena berbeda muatan maka akan mendekati ya, tarik menarik. Nah, arahnya ini mendekati. Begitu juga Q2 terhadap Q3, karena berbeda muatan akan mendekati. Nah, ini R-nya tinggal nanti untuk resultan atau gaya totalnya berapa ya, kita nanti kalau berdasarkan dari sini kita jumlahkan F23. Ini F23 ini positif karena ini ke kanan, kita positif, berarti sebaliknya, vektor sebaliknya itu tandanya min F21, maka hasilnya kita buka kurungnya jadi F23 ditambah atau dikurang F21. Nah, selanjutnya contoh soalnya. Jika hitung gaya elektrostatik total pada muatan Q3, di mana Q2 dan Q1 nah, kita kerjakan. Q3 itu terhadap Q2 itu tarik menarik. Q2
Ya, kalau kita gambarkan arah vektornya, ya, ini adalah F21. Yang ke sini adalah F23. Kita hitung dulu F21 sama dengan K kali Q2 kali Q1 per R1 kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya berapa? 3 mikro itu 10 pangkat min 6 kali Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6 per ini ya, R1-nya 0,3 berarti 0,3 kuadrat sama dengan ini kalikan 9 kali 3 kali 8 itu kali 2 4 kali 10 pangkat 9 kurangi 6 3 min 3 ya, min 3 dibagi ini 3 berarti 9 kali 10 pangkat min 2. Coret ya, coret sama dengan 2,4 Newton. Kemudian kita hitung F32-nya. F32-nya sama rumahnya K kali Q3 kali kedua 23 ya. 2 kali Q3 per R kuadrat. Sekan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 6 per ini jaraknya 0,2 kuadrat. Karena kita 4 coret 4 6 maka ini hasilnya 9 kali 3 2,7 Newton. Nah, Fq2-nya bagaimana? Fq2 sama dengan ini arahnya ke kiri atau ini F23 ditambah min F21, maka F23 min F21. Jadi F23 nya adalah 2,7 dikurang 2,4 akan dihasilkan 0,3 Newton. Baik, ini untuk hasil dari contoh soal ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana gaya elektrostatik pada beberapa muatan dalam 2 dimensi. Ya. Nah, itu caranya jika mau untuk segitiga siku-siku ini kita cari R-nya atau sisi miringnya itu pakai rumus Pythagoras. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menghitung gaya kolomnya? Yang pertama ditransformasi ke dalam bentuk X dan Y dalam 2 dimensi. Ya, misalnya ada F31 nih, kalau searah sumbu Y maka vektor F3X, Fx-nya 0. Nah, Fy-nya ya sama dengan F itu sendiri. Nah, kemudian kalau dia membentuk sudut dengan besar sudut theta, maka
untuk fx itu kalikan cos, untuk fy kalikan sin. Nah, langkah yang kedua itu menjumlahkan komponen-komponen vektornya. Nanti yang x dengan yang x, yang z dengan yang z. Nah, langkah yang ketiga itu menentukan resultan vektornya. Nah, resultan vektornya itu rumusnya akar dari fx kuadrat. Ini kurang kuadrat ya, kurang kuadrat. Jadi rumusnya ada kuadratnya, ini juga ada kuadratnya, fy kuadrat. Nah, yang terakhir itu arah gayanya. Kalau arah gaya itu pakaian itu fx, fy per fx. Nah, contoh soalnya bagaimana? Kita ke latihan soalnya, misalnya ya, muatan Q1 ada titik 0,0, kemudian ada Q3 2,2. Nah, kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini. Maka kita akan hitung kalau ini panjangnya 2, ini 2, juga 2, maka ini berapa ini? R13 ya. Ini R13 ya. R13 sama dengan R31, besarnya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 8. Jadinya berapa? 2 akar 2. Nah, kita cari gaya F31 nya dulu ya. Gaya untuk F31 berarti K kali Q3 Q1 dibagi R kuadrat. Hasilnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali Q3 nya ini ya, 25 Q3-nya 20 kali 10 pangkat min 9 ya. Min 9 kali ini berapa? Q1-nya 25 kali 10 pangkat min 9 juga dibagi R-nya tadi berapa? 2 akar 2 kuadrat. Berapa hasilnya? 2 ini 8 ya, bagi 8. Hasilnya 562,5 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nah, kita cari F. Sekarang ini ya, F32 berarti K kali Q3 kali Q2 per R kuadrat. Nah, makanya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q3-nya berapa? Q3 jadi 20 ya. 20 kali 10 pangkat min 9 karena di situ nano jadikan kolom 9 kali Q2-nya itu 15 ya. 15 kali 10 pangkat min 9 juga dibagi 2 kuadrat ya. Ini jaraknya 2. Maka akan dihasilkan 675 kali 10 pangkat 9. Nah, selanjutnya langkah yang kedua. Setelah tahu, yaitu mencari komponen-komponen vektornya. Kita cari komponen vektornya. Ya, gambar dari komponen vektornya. Jadi arahnya ini tadi tolak menolak. Kalau F32 itu tarik menarik. Nah, komponen vektor
dari F31 ya, dari komponen vektor. Untuk F31 itu F31X itu sama dengan ya F31X berarti F31 kali cos theta. Ini dihasilkan berapa? Dihasilkan cosnya nanti sudutnya itu tadi cosnya adalah dibelah 45 ya, atau cos sama dengan setengah akar 2. Jadi ya 2/2 akar 2 itu setengah akar 2. Jadi dikalikan hasilnya tadi 562,5 kali setengah akar 2 akan dihasilkan 393,75 kali 10 pangkat min 9. Sedangkan F31Y itu F31 kali sin theta. Sin tetanya 45 sama setengah akar 2. Atau kalau dilihat dari Pythagoras yang tadi itu sama ya, 2/2 akar 2. Itu hasilnya juga setengah akar 2 dikalikan dengan F32 nya atau F31 nya kalikan 562,5 akan dihasilkan sama. Karena nilai cos dan sinnya sama, maka hasilnya juga sama, 393,75 kali 10 pangkat min 9. Nah, kalau kita cari komponen yang F32 ya F32, maka dihasilkan F32X itu sama dengan 0. Sedangkan F32Y itu sama dengan F32 ya, sama dengan berapa tadi? 675 kali 10 pangkat min 9. Nah, langkah yang selanjutnya itu dijumlahkan dari Fx ya, Fx dengan Fx. Fx nya sama dengan berapa? 393,75 kali 10 pangkat min 9. Dan Fy nya sama dengan ini dijumlahin 393 ditambah 675 itu akan dihasilkan 1068,75 kali 10 pangkat min 9. Nah, selanjutnya kita akan mencari resultannya, resultan vektornya. Jadi F untuk Q3 sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berapa nih? Ini dikuadratkan ya. Jadi dikuadratkan nanti akan akar dari 10, 1, 2, 97, 265,62 kali 10 pangkat min 18 dihasilkan, maka F nya adalah 1,138,98 kali 10 pangkat min 9 Newton.
Ini hasil akhir dari nilai F pada Q3. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal analisis. Misalnya, muatan A dan B terpisah sejauh 3 meter. Ada muatan C diletakkan di antara keduanya pada suatu titik tertentu, sehingga gaya pada titik C sama dengan 0. Berapa jauh titik C dari muatan B? Oke, kita buat ilustrasinya. Jadi ada muatan A, dan A itu muatannya positif. Dan ada muatan B, muatannya juga positif. Ya, muatan positif. Kemudian diberi muatan C, muatannya positif juga. Misalnya ini C, muatannya positif juga C. Nah, bagaimana resultan di C itu sama dengan 0 ya, 0. Nah, kita yang ditanya aja letak ya, letak dari C. Misalnya ini X, jika totalnya semuanya itu 3 meter, berarti yang sini adalah 3 min X. Nah, karena ini muatan, maka kita buat vektornya, maka positif dengan positif itu tolak menolak. Maka ini adalah dari F dari CA. Yang kesini adalah F dari CB. Ya. Maka vektor dari min FCB tambah FCA sama dengan 0. Maka FCB atau FCB sama dengan FCA. Ya. FCB sama dengan FCA, kita masukkan FCB berarti K kali QC kali QB per RCB sama dengan K kali QC kali QA per RCA. Ini sama coret-coret, maka kita akan kerjakan QB-nya ya. QB-nya tadi besarnya 3 ya. 3 per RCB. RCB-nya adalah X karena ada kuadratnya ya. Jangan lupa kuadrat. Di X kuadrat sama dengan yang ini A adalah 2. Berarti 2 per jaraknya 3 min X kuadrat. Nah, kita kali silang, maka akan dihasilkan 3 kali 3 min X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 3 kali ini kuadratkan adalah 9 min 6X plus X kuadrat dengan 2X kuadrat. Ini 27 min 18X plus 3X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Kita pindah ruas, ini 2 jadi min, berarti X kuadrat min 18X plus 27 sama dengan 0 ya. Bisa difaktorkan, kita gunakan pakai rumus ABC, maka X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Maka min B nya adalah min nya 18, berarti 18
plus minus akar dari B kuadratnya adalah 18 kuadrat min 4 kali 1, C nya adalah 2, 7 per 2 kali 1. Maka akan dihasilkan ini 18 bagi 2 itu 9 plus minus akar dari ini bagi 2 akan dihasilkan 7,35. Nah, maka X1 nya sama dengan, kalau plus itu berapa? 16,35. X2 nya adalah dikurang 9 kurangi 7 itu hasilnya 1,65 meter. Nah, yang ini tidak mungkin ya, tidak mungkin karena ini di luar nih. Ini 1,65. Jadi karena ini X sudah sesuai dengan yang ditanya, yaitu letak dari C 1,65 meter. Baik, cukup sekian pembahasannya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.